Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah dong, Pak. Hari ini masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk, Pak. Oke, tadi udah presensi di Google Classroom ya. Hari ini kita masuk di materi korosi. Ini kita materi baru. Tapi sebelumnya kemarin kita udah belajar apa? Masih ingat nggak, teman-teman? Mbak Vika masih ingat kemarin kita belajar apa minggu lalu? Masih, Pak. Minggu lalu kita belajar Pak. Masih, Bapak. Coba. Itu energi kimia dirubah ke energi listrik. Terima kasih yang masih ingat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai korosi. Mungkin pernah dengar korosi, teman-teman? Atau mungkin kita biasanya... Ya, benar sekali. Ini mungkin kita seringnya ngomongnya karat, bukan korosi ya. Ini KD-nya sama IPK-nya. KD-nya adalah kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, indikatornya adalah yang pertama kita bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Kemudian yang kedua bisa menganalisis beberapa cara untuk mencegah korosi. Tujuan pembelajarannya nanti kita dengan menggunakan pendekatan saintifik dan modelnya discovery learning dengan metodenya sinkron. Jadi nanti kita ketemu dulu seperti ini, nanti kemudian kita masuk ke Google Classroom, berarti itu namanya sinkron dan asinkron. Nanti kita bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dan cara mengatasinya. Itu tujuannya. Nah, nanti harapannya teman-teman setelah kita belajar ini, nanti kita bisa aplikasikan gimana caranya untuk bisa mencegah korosi minimal dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kita nggak melihat tumpukan kaleng bekas. Mungkin di rumah ada tumpukan bekas kaleng? Pernah, Pak? Masih pernah ya? Nah, gimana kalau kita biarkan gitu aja? Apa yang terjadi lama-lama? Bakal gimana kalengnya? Oke, bener. Bakal berkarat. Pasti nggak sih? Pasti berkarat nanti? Iya, kalau kena hujan. Nah, oke, bener. Jadi, jika dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama dia akan mengalami korosi. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengamati benda-benda logam yang ada di lingkungan kita, misalnya pagar halaman, paku, dan mobil, tampak adanya kecenderungan kerusakan pada logam tersebut. Pada musim hujan, kita juga sering melihat alat-alat yang terbuat dari besi cenderung untuk mudah berkarat. Hal ini membuktikan bahwa air merupakan zat yang ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan logam besi tersebut. Demikian juga zat-zat yang terdapat pada laboratorium sekolah, seperti asam atau basa. Dengan demikian, apa sih yang dimaksud dengan korosi? Dari sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Tadi kan disebutkan penyebabnya korosi air. Nah, kira-kira apa cuma air, Pak, ya? Atau ada faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya korosi? Korosi itu bisa diperlambat apa dicegah ya, Pak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak, ini ya, nanti kita akan diskusi di Google Classroom. Jadi silakan teman-teman buka Google Classroom, kemudian download LKPD-nya. Nah, setelah itu silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Silahkan sampaikan hasil diskusinya kelompok pertama. Ada Mbak Anissa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, faktor-faktor yang menyebabkan korosi itu yang pertama adalah oksigen dan air. Kemudian keberadaan zat elektrolit, kemudian pH dan suhu, Bapak. Itu berdasarkan hasil kelompok kami.
Kalau dari kelompok saya itu faktor yang mempercepat korosi ada air, kemudian ada kontak dengan udara, kemudian sama ada larutan elektrolit, Pak. Kemudian untuk yang soal kedua adalah bagaimana cara untuk mencegah korosi. Sudah Bapak tadi hasil diskusi bersama teman-teman kelompok, ternyata korosi bisa dicegah sama dengan melakukan pengecatan. Kemudian yang kedua, pelumuran dengan oli. Dan yang ketiga, galvanisasi. Kalau dari kelompok saya, cara mencegah korosi biasanya digunakan pengecatan, Pak. Kemudian digalvanisasi, dikrom. Bagaimana tadi untuk memperlambat korosi? Nah, korosi dicegah sulit, tapi bisa kita perlambat. Caranya yang pertama mungkin yang sering kita lakukan ya dengan cara mengecat, misalkan jembatan, pagar, itu yang sering kita lakukan. Kemudian bisa juga dengan cara melumuri dengan oli atau gemuk. Ini misalkan mesin-mesin. Nah, kemudian bisa dengan dibalut dengan plastik. Ini contohnya ada rak piring ya. Mungkin di rumah ada rak piring, namanya cara tin plating. Tapi sebenarnya kita masih ingat dari Volta. Nah, nanti adalah semakin dia itu ke kiri, dia akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Kemudian semakin dia itu ke kanan, dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Namanya tin plating atau pelapisan dengan timah. Nah, di sini ini contohnya ada kaleng-kaleng kemasan yang mungkin pernah membeli makanan kaleng. Ini biasanya dilapisi dengan timah. Pak, kenapa harus timah ya? Nah, coba nih kita lihat di sini. Kalau kita lihat di diet Volta, anak S itu dia terletak di sebelah kanan, yang mana dia itu susah mengalami oksidasi daripada besi, maka dia akan bisa melindungi si besinya tadi. Begitu. Kemudian ada namanya galvanisasi. Nah, ini misalkan pipa besi, kemudian tiang telepon, ada badan mobil, ini dilapisi dengan zinc. Ini mekanismenya disebut sebagai perlindungan katoda. Tertutup, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang korosi, Bapak. Jadi korosi itu merupakan proses perusakan logam yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Tadi ada faktor air, kemudian ada faktor udara juga, kontak dengan udara. Ya Bapak, tadi ada beberapa cara yang sudah ditambahkan dari pelajaran ini kalau ternyata korosi itu bisa diperlambat. Bagus kesimpulannya, jadi tadi ada beberapa cara untuk melambat korosi, diantaranya ada mengecat, melumuri dengan oli, ada tin plating dan sebagainya tadi ya. Kemudian faktor-faktornya tadi ada air, kelembapan udara, ada elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbitnya struktur kimia. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan? Alhamdulillah jelas, Alhamdulillah Bapak. sudah. Oke, tadi sudah meriam soal positasinya. Untuk tugasnya silakan teman-teman coba lakukan percobaan secara mandiri di rumah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi korosi apa saja. Nanti minggu depan kita coba review kira-kira sudah benar atau belum hasil percobaan kalian. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.